Selamat siang, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita membuka beberapa bagian kitab suci. Yang pertama kita akan melihat Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28 berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang. Kita lanjutkan dengan Ulangan pasal yang kelima. Kitab kelima dari Perjanjian Lama, Ulangan pasal 5, ayat yang ke-8 sampai ayat ke-9. Ulangan pasal 5, ayat 8 sampai 9. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Kita lanjutkan dengan kitab Perjanjian Lama, Yeskel 18. Yeskel 18 ayat 19 sampai 20. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Ayat 23. Apakah Aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikian firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, saya pada siang ini akan berbicara dengan tema tentang penderitaan. Ada penderitaan karena perang. Penderitaan dalam bahasa Alkitab Yunani artinya seorang yang tertekan, seorang yang lelah, seorang yang gelisah, seorang yang cemas. Kata ini dipakai untuk buah zaitun yang diperas. Artinya apa? Tertekan. Pada abad 21 ini, kita bisa menderita karena sakit. Kita bisa menderita karena kebangkrutan ekonomi. Kita bisa menderita karena malapetaka. Dan kita bisa menderita di rumah tangga. Ketika hubungan suami istri tidak harmonis, ketika hubungan orang tua dan anak mengalami kekacauan. Sebab itu pada siang ini saya akan memberi tema untuk renungan, yaitu cara mengatasi penderitaan. Ibu bapak, penderitaan itu ada berbagai sebab. Sebab pertama, mengapa orang menderita? Karena kelalaian, karena kesembronoan. Bukan dosa, tapi sembrono, sehingga membuat dia susah. Saya kenal seorang ibu yang operasi rahim. Setelah dia operasi berapa lama, dia kesakitan, tidak bisa buang air kecil. Setelah diteliti, ternyata dokternya kurang teliti waktu mengoperasi. Ketika ditutup operasinya itu, secara tidak sengaja dia menjahit daripada tempat saluran kencingnya. Otomatis dia betul-betul menderita.
Ini di luar kesengajaan sang dokter. Sengaja tidak sengaja, akibatnya sama. Orang itu menderita. Kesakitan, tertekan, hari-harinya menjadi buruk. Yang kedua, mengapa orang menderita? Biasanya karena dosa orang lain. Suami yang berselingkuh, istri yang berselingkuh, orang tua yang tidak bertanggung jawab, mau tidak mau akan merugikan pasangan dan rumah tangganya. Kita tidak boleh berkata, oh saya menderita ini karena Tuhan, karena memikul salib. Itu tidak betul. Karena apa? Karena Alkitab jelas berkata, 3.400 tahun yang lampau, Allah melalui Nabi Musa berkata, jangan berzina. Jadi ketika satu suami atau istri berselingkuh, berzina, pasangannya menderita, lalu marah sama Tuhan, kenapa demikian? Tuhan omong, loh saya sudah memerintahkan supaya suami dan istri itu setia satu sama lain sampai masuk ke liang kubur. Yang ketiga, mengapa kita menderita? Saya yakin yang sering terjadi yaitu karena dosa kita sendiri. Yunus ditenggelamkan di tengah lautan karena dia memberontak melawan Allah. Miriam dan Raja Uzia kena penyakit kusta karena mereka sombong, karena mereka angkuh. Saudara ingat kisah Daud? Dia berselingkuh, akibatnya 4 anaknya mati. Ketika dia berselingkuh, Tuhan tidak membunuh dia, tapi efeknya buruk. Selama 20 tahun, dia menuai apa yang dia tabur. Sering orang berpikir Allah perjanjian lama itu keras, Allah perjanjian baru itu baik. Sebetulnya tidak, sama-sama. Allah perjanjian lama baik sekali, Allah perjanjian baru juga baik sekali. Tetapi Allah perjanjian baru dan lama sama-sama adil. Dia berkata, apa yang kita tanam akan kita tuai. Dan Allah tidak bisa dipermainkan. Saya percaya kasih Allah. Kalau laut Atlantik, lautan Pasifik, kita jumlahkan semuanya, dikalikan 10 triliun, pangkat 10 triliun. Untuk menjelaskan kasih Allah, itu baru setitik ujung jubah kekekalannya tentang kasih Allah. Tapi jangan lupa Allah yang baik itu Allah yang adil. Allah yang disiplin. Allah yang tegas. Dia sabar. Nabi Nuh dan lingkungannya diberi kesempatan 120 tahun untuk bertobat. Ketika tidak mau, maka ditenggelamkan dengan air bah. 120 tahun, bukan waktu yang pendek. 120 tahun. Ibu bapak, apa yang kita tanam akan kita tuai. Di depan rumah saya ada pohonan mangga. Setiap musim keluar mangga. Setiap musim tidak pernah keluar durian. Tidak pernah keluar belimbing. Kalau keluar durian dan belimbing, saya terkejut. Justru ini hukum alam. Hukum alam secara teratur membuktikan kebenaran yang kita tanam, kita tuai. Yang menarik, Nabi Musa 3.400 tahun yang lampau berkata, bahwa ketika orang tua berdosa, keturunan ketiga, keempat masih menanggung dosanya. Kita bisa bertanya, apa artinya? Apakah Allah balas dendam? Apakah Allah marah? Apakah Allah tersinggung sampai anak cucunya dibalas dosa orang tuanya? Tapi di samping yang lain, Yeskel berkata, Papa berdosa, anak tidak ikut menanggung. Anak berdosa, Papa tidak ikut menanggung. Semua akan dihakimi sesuai dengan perbuatan dan hatinya masing-masing. Ibu bapak, apa artinya keturunan ketiga, keempat? Dimurkai Allah, didisiplin oleh Allah. Contoh fisik saja. Kalau papa dan mamanya
punya sakit hipertensi, maka anaknya secara keturunan gampang kena hipertensi. Kalau papa mamanya punya alergi atau sakit paru-paru, anaknya gampang memiliki sakit itu karena keturunan. Itu secara fisik, semua mengakui. Yang kedua, secara sosial. Kalau orang tuanya sering berjudi, orang tuanya pemakai narkoba, orang tuanya hidupnya foya-foya, mau tidak mau, kemungkinan anaknya itu menjadi miskin. Karena uang yang dipakai untuk menghidupi keluarga, dipakai untuk minum-minuman keras, dipakai untuk nyabu, otomatis anaknya menanggung derita itu. Yang ketiga, aspek psikologis. Mengapa kadang-kala kita melihat ada anak yang masih remaja, muda-mudi, wajahnya suka cemberut, mudah tersinggung, mudah marah, mudah bertengkar, emosinya tidak terkontrol. Kita dapat mencari sumbernya. Salah satu sumber yang penting yaitu orang tuanya. Kemungkinan orang tuanya suka bertengkar, punya kebiasaan hari per hari bertengkar, marah. Akibatnya anaknya mau tidak mau menurun. Tapi menurut pengamatan saya ini yang paling berbahaya. Musa berkata kepada orang Israel, kasihlah Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Tapi berapa banyak orang Kristen yang mencintai dunia, hidupnya berfoya-foya, lalu mengharapkan anaknya saleh. Tidak mungkin, bukan? Kalau orang tuanya suka shopping, orang tuanya mencari uang tanpa batas, lalu mengharapkan anaknya rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, mungkin saudara bisa mendengar mimpi kali. Artinya apa? Nonsen. Apa yang diteladankan orang tua akan diikuti oleh anaknya. Seperti kata seseorang, seorang anak adalah penafsir yang buruk, tapi peniru yang canggih. Artinya apa? Seorang anak bisa melihat orang tuanya dan meneladani. Ketika diberi pelajaran, pelajaran itu ditolak. Karena orang tuanya tidak mempraktekkan apa yang dikatakan. Sebab yang keempat dari penderitaan yaitu apa? Karena kehendak Tuhan. Ibu bapak, kita tahu Ayub, kita tahu Paulus, kita tahu Yeremia. Karena mengikut Tuhan, mereka susah, mereka dianiaya. Kalau jujur, ini tidak bisa kita jelaskan. Tidak dapat kita mengerti. Di Amerika ada seorang bapak yang cerdas secara pendidikan sekuler, lalu terjun ke dalam pelayanan penuh waktu. Dia punya anak laki, dia punya anak perempuan, tapi yang laki ini anak satu-satunya. Ketika dia lulus dari perguruan tinggi, anak ini ingin jadi penyiar. Nah, ketika akan jadi penyiar ini, dia mengisi waktu lowongnya dengan menjadi sopir taksi. Ketika dia menjadi sopir taksi, suatu malam dipanggil oleh seseorang untuk mengantar. Ketika dia sampai ke tempat panggilannya, tiba-tiba dia ditembak. Siapa yang menembak? Yang menembak ini adalah orang yang baru keluar penjara. Dan orang ini hanya punya keinginan membunuh. Dia panggil sopir taksi pertama tidak datang. Loh, yang menarik justru sopir taksi yang anaknya pendeta yang terkenal itu, justru dia yang datang dan langsung ditembak. Kalau jujur kita bingung. Kita tidak mengerti mengapa papa yang saleh justru anaknya hidupnya malang. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan,
kadangkala ada orang Kristen yang menderita. Bukan karena dosanya, bukan karena kelalaiannya, tapi karena kehendak Allah. Bagaimana kita menanggapi ini? Saya mengusulkan satu ayat, yaitu Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja. Meskipun orang itu yang menyebabkan dia susah itu orang jahat. Meskipun yang menyebabkan dia susah itu bencana alam. Meskipun yang membuat susah itu orang tuanya, mertuanya, menantunya. Tapi Allah turut bekerja. Saudara tahu kenikmatan kue tar? Kue tar itu nikmat karena apa? Karena ada gula, ada mentega, ada tepung, ada bahan-bahan lain yang diaduk jadi satu melalui proses, akibatnya menjadi makanan yang nikmat, cake yang nikmat. Kalau saudara makan terpisah, cuma tepung saja, cuma gula saja, cuma mentega saja, maka rasanya tidak karuan. Ada orang berpikir ikut Tuhan pasti kaya, sukses. Saya mau tanya, dari mana pandangan itu? Saya belajar Alkitab sejak tahun 81. Dan saya termasuk orang yang belajar sungguh-sungguh. Ada ribuan buku di perpustakaan saya. Saya tahu satu hal. Mengikut Tuhan banyak pertolongan. Banyak doa dijawab. Tapi mengikut Tuhan juga ada kesulitan, ada penderitaan, ada doa-doa yang tidak dijawab. Ada kegalauan, ada malam-malam yang panjang. Ada kalanya Tuhan itu seperti 1.000.000 mil. Ada kalanya kita selalu menikmati musim dingin di bawah 0 derajat Celcius. Ibu bapak, belajar Alkitab jangan nanggung. Yang menarik, seorang kalau kuliah di kedokteran, semester keempat, semester keenam, semester ketujuh dia drop out, tidak boleh menyandang gelar dokter. Tapi yang menarik dengan belajar Alkitab, semua orang belajar, semua orang bicara. Tapi bicaranya tidak ada ujung pangkal. Alkitab sejak 2400-an tahun yang lampau, sudah ada penafsiran, ada kaidah-kaidah. Memang kita akan dibimbing Roh Kudus untuk belajar Alkitab. Tapi jangan pernah lupa, Alkitab memiliki kaidah-kaidah. Di satu seminari, untuk belajar Alkitab, mereka diharuskan belajar bahasa Yunani 12 SKS. 12 SKS. 12 SKS ini tidak membuat dia fasih berbahasa Yunani. Tapi paling tidak memahami betapa pentingnya bahasa untuk memahami Alkitab. Tapi itu satu bagian. Ada bagian lagi konteks, ada sebagian lagi kebudayaan. Saya tidak bicara itu terlalu jauh. Tapi kalau saya menulis surat yang ditujukan kepada orang di Jakarta, ditujukan kepada orang yang Tokyo, ditujukan kepada orang di pedalaman, lalu surat itu tertukar, maka surat itu kacau balau. Karena lepas dari konteks. Demikian pula kalau saudara membaca Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Allah. Tidak boleh dicomot begitu saja. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Orang itu harus mengasihi Allah. Harus. Syarat mutlak. Mengapa seringkali nasib kita buruk? Mengapa seringkali kita tidak ada sukacita? Tidak ada damai sejahtera? Mengapa kehidupan kita gundah gulana? Paulus di penjara berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Saudara, kalau ini tidak bisa dilakukan, berarti Paulus itu pendusta. Paulus itu munafik. Kalau ini tidak bisa diaplikasikan, berarti kehidupan Kristen itu tidak ada gigitannya, tidak ada kekuatannya. Tapi Paulus berkata berarti dia bisa.
Itu bukan berarti dia hidup di hotel mewah, hidup di villa, hidup di penjara. Kemungkinan penjara di Roma atau penjara di Efesus. Saudara, hidup di penjara tidak pernah gampang. Kita sudah melewati COVID sekitar 4 bulan. Kita di rumah saja tertekan, emosional, sakit fisik karena jiwa kita tertekan. Paulus di penjara di Roma 2 tahun. Juga di penjara di Kaisarea 2 tahun, saudara. Tapi dia tetap bisa berkata bersukacitalah. Bukan berarti seperti burung yang menaruh kepalanya di pasir. Seakan-akan mengabaikan, tidak. Tapi rahasianya apa? Bersukacitalah di dalam Tuhan. Di dalam kehadiran Tuhan. Ini seirama dengan Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Tapi syaratnya orang itu mencintai Tuhan. Sukacita syaratnya apa? Di dalam Tuhan. Ibu bapak, bagaimanakah kita mengasihi Tuhan? Saya mengusulkan satu kata, yaitu menghormati Dia. Respect, sopan. Di Yesaya pasal 6 diceritakan serafim punya 6 sayap. Sayap pertama untuk sayap sepasang untuk terbang. Sayap sepasang lagi untuk menutup kakinya. Yang menarik sepasang sayap untuk menutup matanya. Apa artinya? Artinya serafim tidak berani melihat Allah. Pribadi yang paling dekat tata Allah. Pribadi yang paling sopan sama Allah. Saudara, saya seorang guru. Kalau saya sama murid saya katakan di luar kelas, saudara dan saya teman. Kita sama-sama orang berdosa yang harus saling mendoakan. Saya tidak akan menjaga jarak kalau di luar kelas. Tetapi kalau di dalam kelas ada jarak, saya duduk di bangku dosen. Saudara murid, meja saya tidak boleh dipermainkan. Saudara tidak boleh duduk di kursi saya. Itu tidak sopan. Itu tidak pantas. Harus ada jarak. Banyak orang Kristen tidak sopan sama Tuhan. Tidak hormat. Tidak respect. Bagaimana caranya respect? Yang pertama, beribadahlah dengan sukacita. Beribadahlah dengan hormat. Di dalam musim COVID-19 ini, kita ibadah online. Memakai laptop, memakai TV, memakai HP. Seringkali orang ibadah sambil main WA. Ibadah sambil sikapnya tidak sopan. Saya tidak mau kita kaku loh ya. Tapi saya beritahu, seluruh rangkaian ibadah, dari awal sampai akhir, itu adalah ibadah. Saudara harus sopan. Saya pernah memimpin salah satu KKR. Ketika minggunya saya khotbah di podium, di belakang mimbar, ketika pendetanya berdoa syafaat sekitar 8 menit, saya sengaja buka mata. Saya ingin melihat bagaimana sikap jemaat ketika berdoa. Di balkon atas sana ada seorang pemuda yang selama 8 menit berdoa, sama sekali tidak berdoa, tetapi memainkan HP-nya. Dalam hati saya bertanya, siapa kamu? Siapa Tuhan? Tuhan itu apamu? Kamu kok tidak sopan? Saudara berani dengan bos saudara melihat, berbicara tanpa menatap matanya, tapi menoleh ke bawah, tapi sambil main HP. Beranikah saudara? Saya berpikir, berimajinasi, kalau saya adalah Tuhan, maka orang yang main HP ketika ibadah, maka saya buat serangan jantung.
terkapar masuk rumah sakit. Mau apa? Wong jantung saya yang megang. Andai kata saya Tuhan, orang yang main HP, yang tidak menghargai ibadah, saya beri serangan stroke biar masuk di rumah sakit 1 bulan. Mau apa? Saya yakin Tuhan tidak begitu. Ya, anggaplah andai kata saya Tuhan, minimal kalau orang main HP begitu memijat touch-nya, saya buat dia tersetrum sampai pingsan saja. Saya yakin selanjutnya tidak berani. Saudara, Allah itu baik, Allah itu sabar. Tapi saya ingatkan, jangan main-main sama dia. Kalau saudara tidak menghormati Allah, tidak menghormati dalam ibadah, jangan menggarap Roma 8:28 terjadi dalam hidup saudara. Jangan terlalu menggarap kalau saudara menderita. Berdoa dijawab oleh Tuhan. Tuhan akan berkata begini, loh, kamu tidak sopan sama saya. Tidak menghargai saya. Masih tidak sungkan minta tolong. Coba saudara ada seorang ketemu saya. Kalau ketemu saya, langsung di depan muka saya meludahi. Satu saat dia krisis keuangan, datang ke rumah saya. Maukah saya menolong? Mungkin saya masih tetap mau menolong selama saya mampu dan ada uang. Tapi dalam hati saya berkata, siapa kamu? Kamu meremehkan saya. Sekarang buat apa minta tolong kepada saya? Oh Pak Lim, Tuhan tidak gitu. Tuhan tidak gitu. Tuhan itu baik. Saudara jangan lupa Yesaya 59. Ayat 1-2. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Telinganya tidak tuli untuk mendengar. Tapi seringkali yang menjadi masalah adalah dosamu. Bahkan yang menarik lagi, Yakobus pasal 4 ayat 3. Pasal 4 ayat 3 berkata, jikalau saudara punya motif salah dalam hidup, jangan garap doa saudara dijawab. Saya seorang penginjil, sudah berkhotbah di sekitar 153 gereja. Kalau setiap saya ke gereja, tujuan saya supaya dapat uang yang banyak. Kalau jemaatnya banyak, saya mau khotbah. Kalau amplopnya tebal, saya mau khotbah. Kira-kira Tuhan marah atau tidak? Kira-kira Tuhan mengurapi saya atau tidak? Saudara hati-hati. Tuhan itu baik. Tuhan itu sayang kita. Tapi ketika saudara meremehkan dia, jangan menggarap doa saudara akan efektif. Jangan menggarap kalau saudara ada masalah ditolong. Ditolong pasti ditolong. Tapi tidak akan tuntas. Yang kedua, bagaimanakah kita menghormati Tuhan? Dengan jalan taat kepada firman Tuhan yang sudah jelas. 10 hukum Allah di Ulangan pasal 5. Kecuali hari Sabat sudah diaplikasikan, diterapkan di Perjanjian Baru. Harus saudara lakukan. Setiap hari kita pasti berdosa. Karena kita punya kedagingan, bukan daging fisik ini. Tapi kecenderungan kita berbuat dosa. Tapi yang menjadi masalah, apakah saudara cepat minta ampun? Cepat minta dipenuhi roh. Tidak bermain-main dengan dosa. Saudara berkata kepada saya, Pak Lim, saya tidak membunuh. Tetapi saya terlibat pornografi. Sama saja. Tuhan berkata, jangan berselingkuh. Jangan terlibat pornografi. Saudara tidak bisa mentaati Tuhan itu seperti makan prasmanan. Ini saya makan. Ini saya tolak. Tidak bisa. Semua harus kita makan. Tentu saja itu proses. Anak kecil 6 bulan tidak bisa makan, masih minum susu ibu. Anak balita makanannya juga masih terbatas. Mengikut Tuhan akan ada proses. Kita mungkin sulit mengasihi musuh. Tapi Tuhan menghendaki kita mengasihi orang tua. Mengasihi mertua. Mengasihi tetangga. Proses saudara. Seperti sekolah ada SD, SMP, SMA. Ada proses.
Tapi yang penting tiap hari kita belajar Alkitab. Itu cara menghormati Allah. Itu cara Roma 8:28 teraplikasi. Itu cara mengatasi penderitaan. Ketika saudara menderita, saudara mencintai Allah, saudara menghormati Dia, maka doa saudara akan cepat dijawab. Maka pertolongan akan segera datang. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang ketiga terakhir, jikalau saudara mau menghormati Allah, setiap hari, minimal 1 minggu, 5 hari, 6 hari, berdoalah, membaca Alkitab setiap hari. Awalnya 5 menit, kembangkan sampai 30 menit. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun. Yesus pergi mengopi, minum Nescafe, dan membaca Java Post. Apakah begitu? Tidak. Pagi-pagi benar waktu hari gelap, Yesus bangun. Yesus berjumpa dengan Allah. Saudara, orang sering berkata, Pak Lim, doa 5 menit, kehabisan kata-kata. Baca Alkitab, ngantuk. Betul. Belilah Alkitab yang ada aplikasinya. Berdoalah secara saudara tulis di kertas apa yang perlu didoakan. Doakan segera COVID ini diketemukan vaksinnya, didistribusikan dengan baik, seluruh dunia tertolong. Doakanlah saudara, kandung saudara, orang tua saudara, supaya mendengar Injil dan diselamatkan. Ibu bapak terlalu banyak pokok doa. Doakan pemerintah kita. Doakan pendeta saudara. Doakan tetangga saudara. Apa yang membuat saudara khawatir, doakanlah. Paulus berkata, jangan khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Suatu saat orang Israel komplain sama Tuhan. Marah sama Tuhan di zaman Yesaya 2700 tahun yang lampau. Tuhan mengabaikan saya. Tuhan melupakan saya. Apa kata Tuhan? Meskipun Israel berdosa, meskipun Israel melukai hati Tuhan, apa kata Alkitab? Dapatkah seorang mama melupakan bayinya? Di dalam bahasa Alkitab lebih jernih. Dapatkah seorang mama melupakan bayinya yang sedang menyusu? Ada kata breast, buah dada. Bisakah mama lupa bayi yang menyusu di buah dadanya? Istri saya dengan baik menyusui anak saya sampai umur tertentu. Mengantuk jam 2 dini hari, dia masih menyusui. Karena apa? Dia sayang anaknya. Demikian pula orang percaya. Allah itu sayang saudara, sangat sayang. Seperti mama. Menyusui saudara. Mana mungkin lupa. Dan yang menarik, Yesaya berkata, kalaupun dia lupa, Allah tidak lupa kita. Nama kita, hidup kita ada di tangan Allah ditulis. Perjanjian baru tidak kalah hebatnya. Israel, aku ini seperti induk ayam yang ingin menarik anak-anaknya. Saya tutupi dengan sayapnya. Artinya apa? Tuhan pencipta alam semesta yang memegang matahari, yang memegang jantung saudara. Tuhan itu ingin memelihara saudara. Bapak mana jika anaknya minta roti dikasih batu, minta telur dikasih kalajengking? Saya sebagai seorang ayah selalu ingin memberikan yang terbaik untuk anak saya. Ketika anak saya balita dia demam, saya ikut bingung. Saya ikut tidak bisa tidur. Saya berlutut meminta Tuhan menolong dia. Ibu bapak, ada 4 sebab penderitaan. Karena kesembronon kita. Bukan dosa tapi sembrono, kelalaian. Karena dosa orang lain yang menyebabkan. Karena dosa kita sendiri.
dan karena kehendak Tuhan. Kalau karena dosa kita, kita harus bertobat. Minta ampun dosa. Sesuai 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Allah mengampuni dosa kita. Jikalau karena kehendak Tuhan. Resepnya Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja untuk kebaikan kita. Termasuk hal yang pahit dan hal yang sulit. Caranya bagaimana? Syaratnya apa? Mengasihi Allah. Apa artinya mengasihi Allah? Arti sederhana. Menghormati Dia. Bagaimana cara menghormati Dia? Yang pertama, beribadahlah dengan sopan. Jangan menonton ibadah. Tapi beribadahlah dengan sopan, dengan hormat, dengan sukacita. Jangan main HP. Yang kedua, taati firman Tuhan yang jelas. 10 hukum, Ulangan pasal 5. Baca dan aplikasikan. Kecuali hari Sabat ada tafsiran sendiri. Dan yang ketiga, setiap hari berdoalah dan membaca Alkitab. Pertama 5 menit, lanjutkan sampai 30 menit. Ketika saudara melakukan itu, saya yakin ketika saudara menderita, Tuhan akan menolong saudara. Amin. Mari kita berdoa. Izinkan Roh Kudus berbicara di batin saudara. Tuhan Yesus, Bapa di surga, jadikan kami semua pendengar firman-Mu ini pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk perusahaan supaya Tuhan menolong dan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak yang di surga, terima kasih perusahaan ini dapat menghidupi ratusan bahkan ribuan teman-teman. Saat ini saya berdoa untuk pimpinan, owner maupun staff. Tuhan memberi sukacita, memberi kesehatan. Saya berdoa untuk setiap staf karyawan yang ada ratusan mungkin ribuan. Tuhan lindungi supaya tidak ada yang kena COVID-19. Saya senang ketika keadaan sulit, perusahaan ini masih jalan. Sebab itu saya doakan untuk owner, suami istri, anaknya, cucunya, menantunya, semua yang keluarga besarnya, Tuhan melindungi. Saya doakan untuk staf supaya mengerjakan pekerjaannya dengan gembira. Di tengah wabah COVID-19, mereka masih bisa bekerja. Setiap bulan ada dana untuk menghidupi keluarganya. Saya bersyukur setiap hari semua yang pulang pergi Engkau lindungi supaya tidak kecelakaan dan tidak kena COVID-19. Tak lupa kami doakan mungkin ada karyawan, ada staf, ada familinya yang sedang kena COVID-19. Tuhan menyembuhkan, Tuhan menghiburkan, dan Tuhan yang menolong. Terima kasih. Tapi yang terpenting Tuhan, setiap pendengar firman-Mu pada siang ini, supaya bertumbuh serupa Yesus, membenci mematikan dosa, menyadari hidup ini rapuh, hidup ini singkat, hidup ini seperti uap, agar kami tidak bermain-main terhadap dosa. Bantu tolong kami semua Tuhan, agar setiap hari berdoa dan membaca Alkitab. Ini doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.